Selamat pagi peserta didik. Kalau pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang model matematika. Bagaimana membuat model matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan nilai optimum fungsi objektif. Kalau kalian dapat soal per tidak sama linear, sistem persamaan tidak sama linear dua variabel, dan disuruh membuat model matematika, berarti kalian cukup berhenti sampai model matematika. Tapi kalau disuruh mencari nilai optimum, berarti kalian harus menyelesaikannya. Setelah dapat model, kalian harus mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Ada dua cara menentukan nilai optimum. Yang pertama dengan metode titik sudut, yang kedua dengan metode garis lidik. Dan Bapak di sini akan mengajarkan tentang metode titik sudut karena ini metode yang relatif mudah untuk kalian mengerti. Untuk metode garis lidik nanti kalian boleh belajar sendiri di internet. Ya. Sekilas tentang metode titik sudut, yaitu menjeliki nilai optimum dari fungsi objektif dengan cara menentukan titik potong dari garis-garis batas yang ada. Titik potong tersebut merupakan titik ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum di salah satu titiknya. Berdasarkan titik tersebut ditentukan nilai masing-masing fungsinya, kemudian dibandingkan. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Itu metode titik sudut. Kemudian ada metode garis lidik. Metode garis lidik diperoleh dari fungsi objektif f x, y sama dengan ax plus y, di mana garis lidiknya adalah ax plus by sama dengan z. Nilai z diberikan sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian. Garis lidik awalnya dibuat di area himpunan penyelesaian awal, kemudian dibuat di garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Oke. Contoh. Biar jelas. Pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga dibeli tiap apel adalah 4.000 dan pisang 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Untuk lebih memahami, kita buat dulu tabelnya. Jenis buah, apel, pisang. Harganya, apel itu 4.000, pisang itu 1.600. Kemudian apel itu kita ibaratkan X, pisang itu kita ibaratkan Y. Sebenarnya kalian boleh tambahkan satu kotak ini adalah kapasitas. Ya. Kapasitas apel itu mampu nampung berapa? Apel mampu nampung 400 kg. Kemudian modal, ada juga modal, disuruh tambahkan modal 1 juta rupiah. Kemudian diperoleh model matematikanya dengan syarat kapasitas tempat X plus Y kurang dari 400.000 karena kapasitasnya 400 ini. Kemudian modal 4.000 X plus 1.600 Y sama dengan 1 juta. Kalau disederhanakan dibagi 4 dibagi 200 ini. 200 dibagi 4.000 dapat 5x. Ini disederhanakan ya. 200 dibagi 1.600. Oh. Ini ada yang nyelip di sini. Ini bukan ya. Ini tidak termasuk dalam persamaan 5x plus 2y. Ini bukan. Salah ini. Ini tidak masuk. Oke. Oh ya, masuk. Oh, Bapak lupa.
lupa ya, ini dibagi dengan 800 dibagi 4000 hasilnya 5. Ini sederhanakan ya, ini 5x. Kemudian disederhanakan karena ini angka ini besar. Kalau kalian menghitung matematika dengan angka sebesar ini, berarti kalian bukan orang matematika, kalian orang ekonomi. Kalau orang matematika dia selalu disederhanakan ya. Kemudian 1600 dibagi 800 hasilnya 2y. 1000 dibagi 800 hasilnya 1 juta dibagi 800 hasilnya 1250. Sehingga dengan syarat x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Kalau kalian gambar diagramnya seperti ini ya, x plus y sama dengan 400. Berarti ini x nya 0,400, y nya 400,0. 5x plus 2y sama dengan 1250. Kalian gambarnya seperti cara menggambar grafik ya. Kalau x nya 0 berarti y nya 1250 dibagi 2, y nya jadinya 625. Kalau y nya 0 berarti 1250 dibagi 5, sehingga x nya sama dengan 250. Kemudian diarsir ke dalam, berarti ini diarsir ke dalam, thread. Ini juga kurang dari diarsir ke dalam, thread. Sehingga dari gambar ini kita bisa simpulkan titik ekstrimnya di mana. 0,400 bukan optimum karena tidak ada apel. Ini kan grafik untuk apel, tapi di sini tidak ada apel. Di X ini adanya di sini grafik untuk pisang. Nih, kapasitas tempatnya, itu kapasitasnya. Tunggu dulu, 4000. Kemudian 250 bukan optimum karena tidak ada pisang di sini. Ini kan kapasitas sampahnya. Kemudian kalau kita gambar titik seperti ini, dia tidak akan memuat ya. Tidak ada pisang di sini katanya. 250,0 bukan optimum karena tidak ada pisang. Dengan metode eliminasi dioptimalkan diperoleh 5x plus 2y kurang dari 1250, 2x plus 2y 800. Ini dikali 2 ya, x plus y dikali 2, sehingga 3x sama dengan 450 dibagi 3, x sama dengan 150, y sama dengan 250. Sehingga jumlah maksimum apel itu 150 kilo, pisang itu 250 kilo ya. Oke, saya rasa cukup untuk materinya. Materi kali ini adalah tentang menentukan nilai optimum. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan program Premiere. Selamat pagi dan salam sejahtera.